Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali pada pertemuan hari ini ya, dengan saya Bapak Amanat, mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini saya akan memberikan materi tentang ukuran kecepatan internet. Adapun di pertemuan ketiga ini yang menjadi standar kompetensinya masih memahami dasar-dasar penggunaan internet atau intranet. Kemudian kompetensi dasarnya mengenal kecepatan akses internet. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa dapat menyebutkan pengertian kecepatan transfer data di internet. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan komponen-komponen yang mempengaruhi kecepatan transfer internet. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan macam-macam kecepatan akses internet. Kita langsung ke materi, yaitu tentang ukuran kecepatan internet. Yang lebih khusus akan saya sampaikan yaitu tentang materi akses internet dan kecepatannya ya. Akses internet ya. Kecepatan akses internet itu dapat diukur dari lebar pita atau bandwidth ya, yang merupakan ukuran dari besarnya kapasitas untuk memindahkan atau mentransfer data. Jadi bandwidth itu adalah ukuran dari besarnya kapasitas untuk memindahkan atau mentransfer data. Nah, satuan kecepatan akses internet adalah kbps atau kilobit per second atau mbps megabits per second. Nah, untuk mengetahui 1 kilobyte per second yaitu sama dengan 1000 bit atau 1 megabit per second sama dengan 1 juta bit. Nah, contohnya misalnya kecepatan akses internet komputer A adalah 56 kilobit per second. Artinya komputer tersebut dapat mendownload data 56 kilobit dalam 1 detik. Nah, itu contohnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan akses internet. Nah, faktor yang pertama yaitu kecepatan komputer pelanggan. Nah, ini juga bisa mempengaruhi tentang kecepatan komputer. Ya, semakin tinggi kapasitas prosesor komputer maka akan semakin cepat. Tapi kalau menggunakan prosesornya yang atau komputer yang model lama ya akan semakin lambat seperti itu. Jadi tergantung pada kecepatan komputer kita. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kecepatan akses internet yang kedua yaitu kepadatan lalu lintas internet sepanjang rute yang dilalui. Nah, jadi kalau misalkan internet tersebut dipakainya terlalu banyak, itu bisa mempengaruhi cepat atau lambatnya kita mengakses internet. Nah, besar bandwidth yang disewa ISP atau Internet Service Provider backbone internet. Nah, ini kita langganannya misalnya 1 mega, 2 mega, 3 mega atau 5 mega atau 20 mega. Nah, itu mempengaruhi juga. Nah, semakin besar kita menyewa kepada Internet Service Provider ya, perusahaan yang melayani jasa internet, kalau kita menyewanya yang lebih besar maka kecepatan pun akan semakin besar. Nah, kemudian jumlah pengguna yang mengakses server secara bersama-sama. Nah, misalkan kita berada di dalam satu warnet, kemudian servernya dengan ukuran kecil, kemudian kita juga mengaksesnya secara bersama-sama dengan kapasitas pengguna yang sangat besar, itu pun sangat mempengaruhi juga. Nah, kemudian kemampuan dan kecepatan server di mana pelanggan mengakses. Nah, ini pun jika servernya kemampuannya sangat terbatas, nah ini pun akan mempengaruhi si pengakses internet yang ada di klien-klien itu akan mengalami cepat atau lambatnya ketika mereka mengakses sebuah internet. Nah, jadi itulah faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan akses internet. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan juga tentang jenis-jenis akses internet yang
sekarang banyak digunakan orang, dan ada juga yang sudah ditinggal karena sesuai zamannya. Nah, berikut akan saya jelaskan jenis-jenis alat yang digunakan untuk mengakses sebuah internet. Yang pertama yaitu bandwidth ya. Bandwidth adalah lebar saluran data yang dilewati secara bersama-sama oleh data-data yang ditransfer. Jadi bandwidth itu adalah lebar saluran. Kalau ibarat ukuran, kita mau pakai kapasitas berapa ukurannya gitu ya. Seperti kita beli flash disk itu kapasitas meganya kita beli berapa giga gitu. Misalnya ada 4 giga, 8 giga, jadi sama seperti itu. Jadi bandwidth itu adalah lebar saluran data yang dilewati secara bersama-sama oleh data-data yang ditransfer. Nah, kemudian bandwidth dapat dianalogikan sebagai sebuah jalan yang dilewati kendaraan secara bersamaan. Jadi jalan itu yang dilewati kecil atau besar, ya seperti itu. Bagaimana apabila kendaraan yang lewat sama banyak? Nah, otomatis akan macet kan perjalanan. Jalan akan macet. Kalau jalannya terbatas, kendaraannya banyak juga akan mengalami kemacetan. Nah, itu pun akan menjadikan perlambatan lalu lintas. Tentu gerakannya menjadi lebih lambat kan. Coba pikirkan bagaimana agar kendaraan yang padat dapat bergerak cepat. Nah, tentu caranya antara lain memperlebar jalannya dilebarin lagi ya, misalnya dari 2 meter atau 3 meter menjadi 6 meter, atau menjadikan 2 arah gitu. Nah, semakin lebar jalan dan banyak kendaraan, itu pun akan bisa memperlancar kendaraan yang macet tadi. Nah, sini kita perlu mengetahui bandwidth yang dimiliki oleh sebuah ISP atau Internet Service Provider untuk mengetahui kemampuan ISP itu mentransfer data. Nah, jadi intinya ketika kita ingin mengakses internet, tentang bandwidth pun ini harus ditentukan, harus diperhatikan juga. Semakin besar bandwidth yang kita gunakan, maka akan semakin cepat perjalanan akses internet. Kalau kita menggunakannya terlalu banyak, kemudian kita menggunakan bandwidth yang sangat kecil, nah itu pun akan mengaruhi lambatnya kita menggunakan akses internet. Yang selanjutnya yaitu jika kita mengaksesnya dengan menggunakan sistem dial up, atau kecepatan akses internet. Dial up itu melalui jalur PSTN. Nah, PSTN itu adalah Public Switch Telephone Network. Nah, ini pakai jalur telepon ya, kabel telepon. Apakah di rumahmu sudah terpasang saluran telepon? Ya, pasti ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, ini bagi yang sudah, jaringan telepon yang sudah merambah dengan luas. Jika sudah dan kita memiliki komputer, maka kita dapat terkoneksi dengan internet. Jadi kalau kalian di rumah punya jaringan telepon melalui kabel tiang ya, dari jaringan Telkom, nah itu kalian bisa gunakan untuk akses internet juga. Nah, ini dengan pakai sistemnya adalah sistem dial up itu ya, nanti caranya gitu. Cara menghubungkan komputer kita ke internet menggunakan kabel telepon biasanya atau lebih sering disebut dengan dial up ya. Dial up itu adalah melalui jalur PSTN atau Public Switched Telephone Network ya, yaitu cara kita terhubung ke ISP, Internet Service Provider, melalui jaringan telepon reguler atau PSTN. Contohnya sekarang itu yang sudah semarak digunakan orang itu adalah mereka menggunakan akses internetnya dengan menggunakan IndiHome dari ISP yang dimiliki oleh perusahaan Telkom. Jadi itulah yang IndiHome itu, ini masuknya ke dalam jenis akses internet dial up. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini dari jaringan telepon masuk dulu ke modem, dan dari modem dialirkan ke pesawat telepon dan dialirkan juga ke laptop gitu. Nah, itu jadi cara begitu. Ada 2 konektor yang pertama ke laptop atau ke PC, yang konektor yang satu lagi akan dialirkan ke pesawat telepon. Jadi kalau misalkan ada orang yang memanggil telepon rumah kita, jadi tetap masuk walaupun kita sedang mengakses internet. Jadi seperti itu untuk penggunaan dial up. Nah, dial up connection ini pada umumnya digunakan oleh pribadi-pribadi yang menginginkan untuk mengakses internet dari rumah. Nah, ini untuk orang rumah-rumahan ya. Jadi ini untuk akses pribadi, tidak bisa digunakan untuk umum gitu ya.
Komputer yang digunakan untuk dial up pada umumnya adalah sebuah komputer tunggal, bukan jaringan komputer. Jadi kita tidak menggunakan jaringan, jadi tunggal ya, sendiri. Dari pesawat telepon masuk ke modem langsung masuk ke komputer kita atau laptop kita. Nah, kecepatan akses internet menggunakan dial up ini dapat mencapai maksimal dengan kecepatan 56 KB per second atau kbps. Nah, kemudian jika kita menggunakan jenis akses internet dengan menggunakan ADSL atau kecepatan akses internet ADSL. Nah, ini ADSL itu adalah kepanjangan dari Asymmetric Digital Subscriber Line. Adalah suatu teknologi modem yang bekerja pada frekuensi antara 34 kHz sampai 1104 kHz. Nah, inilah penyebab utama perbedaan kecepatan transfer data antara modem ADSL dengan modem konvensional yang bekerja pada frekuensi di bawah 4 kHz. Nah, keuntungan ADSL adalah memberikan kemampuan akses internet berkecepatan tinggi dan suara atau fax secara simultan. Nah, di sisi pelanggan dengan menggunakan splitter untuk memisahkan saluran telepon dan saluran modem. Nanti ada alat yang namanya splitter. Ini gambarnya seperti ini ya, dari pesawat telepon kemudian dialirkan ke modem kita, dari modem dialirkan ke laptop kita. Nah, kemudian dari alat splitter ini ada konektor lagi untuk masuk ke pesawat telepon. Jadi seperti itu ya, nih cara instalasinya, pemasangannya. Kemudian berapakah bandwidth maksimum yang didapat apabila kita menggunakan akses internet menggunakan ADSL? Untuk LAN rate 384 Kbps, bandwidth maksimum yang didapat mendekati 330 Kbps. Nah, untuk LAN rate 384 Kbps, terdapat rata-rata kecepatan download yang bisa didapat sekitar 40 KB per second. Nah, untuk line rate 512 KB per second, bandwidth maksimum yang didapatkan mendekati 450 Kbps. Untuk line rate 512 Kbps, terdapatnya rata-rata kecepatan downloadnya yang bisa didapatkan sekitar 52 Kbps. Nah, itulah ukuran-ukurannya jika kita menggunakan ADSL. Nah, kemudian jenis akses apabila kita menggunakan bentuknya yang GPRS atau kecepatan akses internet GPRS. Nah, tentu kalian memiliki handphone ya di rumah. Kalau kalian memiliki handphone, sekarang kalian memiliki handphone atau HP, itu adalah jenis akses yang disebut GPRS. Nah, kebutuhan industri akan komunikasi bergerak menyebabkan GPRS menjadi salah satu teknologi komunikasi data yang banyak digunakan saat ini. GPRS adalah kepanjangan dari General Packet Radio Service, yaitu komunikasi data dan suara yang dilakukan dengan menggunakan gelombang radio. Nah, GPRS memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan data dan suara pada saat alat komunikasi bergerak atau mobile. Nah, jadi GPRS ini intinya ginilah, GPRS itu jenis akses internet dengan menggunakan handphone. Nah, gitu aja ya pemahamannya. Nah, ini contohnya General Packet Radio Service atau GPRS. Nah, dari tower-tower internet dari ISP ya, akses internet yang diberikan oleh ISP dari perusahaan-perusahaan penyelayanan jasa internet ditangkap oleh handphone kita dengan menggunakan perdana yang kita punya ya, seperti Telkomsel, Indosat atau Tri dan lain-lain. Nah, setelah itu kita mengaksesnya langsung ke laptop bisa dari handphone kita sekarang. Udah sekarang kan bisa ya pakai tethering namanya. Nah, jadi seperti ini. Nah, sistem GPRS dapat digunakan untuk transfer data dalam bentuk paket data yang berkaitan dengan email,
data gambar atau MMS, nah, dan penelusuran browsing atau surfing ya di dalam internet dengan menggunakan Google ya. Layanan GPRS dipasang pada jenis ponsel tipe GSM dan IS-136 walaupun jaringan GPRS saat ini terpisah dari GSM. Dalam teorinya, GPRS menjanjikan kecepatan mulai dari 56 kbps sampai 115 kbps ya, sehingga memungkinkan akses internet, pengiriman data multimedia ke komputer, notebook, dan handheld komputer seperti itu. Jadi kecepatan untuk GPRS itu kita dapatnya sekitar 56 kbps sampai 115 kbps. Kemudian kecepatan akses internet dengan menggunakan 3G, 3G ya, dibacanya adalah 3G, adalah singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu Third Generation Technology. Istilah ini umumnya digunakan mengacu kepada perkembangan teknologi telepon nirkabel atau telepon tanpa kabel atau wireless tanpa kabel, akses internet tanpa kabel. Nah, 3G sebagai sebuah solusi nirkabel yang bisa memberikan kecepatan akses. Nah, jadi intinya kalau yang 3G ini kita sudah jalurnya udah jalur nirkabel ya, tanpa kabel. Nah, sekarang bahkan sudah bukan 3G lagi, sekarang udah ada 4G, udah ada 5G ya, 3G, ada 4G, 5G sekarang sudah mulai ada ya, seperti itu. Nah, sebesar 144 kbps untuk kondisi bergerak cepat atau mobile. Nah, ini yang didapat kbps-nya yang didapat oleh akses internet 3G. Nah, kemungkinan kalau untuk yang 4G lebih besar dari 144 kbps ya. Nah, sebesar 384 kbps untuk kondisi berjalan atau pedestrian ya. Kalau gerak cepat itu dapatnya 144, kalau untuk kondisi berjalan 384 kbps. Nah, sebesar 2 megabit per second untuk kondisi statik atau di suatu tempat. Kemudian jika kita mengakses menggunakan akses internet dengan menggunakan WiFi, kecepatan akses internet dengan menggunakan WiFi. Nah, pernahkah kalian melihat sambungan komunikasi tanpa kabel? Ya, pasti pernah ya. Sekarang sudah semarak banget orang-orang menggunakan akses internetnya sudah menggunakan WiFi ya, tanpa kabel. Teknologi itu dikenal dengan wireless ya, fidelity atau WiFi. Jadi kepanjangan dari WiFi adalah wireless fidelity ya. Teknologi jaringan tanpa kabel menggunakan frekuensi tinggi berada pada spektrum 2,4 GHz. WiFi memiliki pengertian yaitu sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal nirkabel ya. Jaringan tanpa kabel atau wireless local area network atau disingkat dengan WLAN ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. WiFi itu bisa disalurkan ke handphone, ke laptop, dan lain-lain. Atau dari satu WiFi bisa dialirin ke WiFi yang lain ya. Kemudian wireless broadband ya, kecepatan akses internet wireless broadband ini lebih tinggi dari WiFi. Wireless broadband memungkinkan akses internet broadband ke berbagai perangkat termasuk ponsel ya. Dia bisa ke ponsel, bisa mengalirkan ke komputer, netbook, notebook, dan VDA ya. Dari segi mobilitas, wireless broadband juga dinilai lebih efisien ketimbang WiFi yang sekarang menjadi standar internet nirkabel. Nah, jangkauan WiFi masih terbatas, kira-kira sampai 100 meter aja kalau WiFi. Tapi kalau kita menggunakan wireless broadband ini, diklaim dapat diakses sampai jarak 1 km. Wow, jauh ya. Kita menggunakan wireless broadband itu sampai jaraknya
1 km dari stasiun pemancarnya atau dari antenanya. Nah kira-kira seperti ini. Nah dia bisa jarak jauh. Kalau biasanya pakai tower yang tinggi dialirkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor ya, sangat jauh banget. Nah dari pemancar yang tinggi-tinggi ini ditangkap lagi di atas rumah, di atas kantor-kantor atau gedung-gedung, itu dipasang lagi radio penangkapnya, menangkap dari sinyal yang ada dari tiang tower ini. Jadi begitu ya caranya kalau menggunakan wireless broadband. Nah akses wireless broadband juga disebut masih bisa diterima di dalam kendaraan berkecepatan 60 km. Nah jika kita naik mobil ya, kita masih bisa menggunakan akses internet ini kalau kita menggunakan wireless broadband ya, walaupun kita dalam kecepatan rata-rata ya. Kemudian wireless broadband dikembangkan Samsung bersama dengan Electronic and Technology Research Institute atau E3 dan telah mendapat sertifikasi dari WiMAX Forum. Teknologi ini mampu mengirim data dengan kecepatan hingga 50 megabit per second. Ya, kecepatan transfer data mampu mengungguli kecepatan transfer data berplatform HSDPA. Nah, ini yang modem itu ya, yang memiliki kemampuan mengirim data hingga 14 Mbps. Ya. Nah, akses yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan jenis LAN atau Local Area Network. Kecepatan akses internet dengan menggunakan LAN. Nah, ini sudah menggunakan kabel ya. Salah satu cara untuk terhubung ke internet adalah dengan menghubungkan komputer ke jaringan komputer yang terhubung ke internet. Cara ini banyak digunakan di perusahaan, di kampus-kampus, dan di warnet-warnet ya. Karena ini menggunakan kabel ya. Kabel dengan switch hub LAN itu ya. Sebuah komputer yang dijadikan server komputer, itu yang pertama. Ada komputer servernya, kemudian dihubungkan ke klien-klien internet ya. Komputer lain di jaringan tersebut kemudian dihubungkan ke server tersebut ya. Biasanya komputer yang berfungsi sebagai server dihubungkan dengan sebuah internet. Nah, jadi internet masuk ke modem, dari modem masuk ke komputer server. Nah dari komputer server dialirkan ke para komputer klien-klien. Itu ya cara pemasangannya dengan menggunakan kabel. Nanti kabel UTP ya, dengan RJ45, kemudian bantuan dengan LAN card ya, dihubungkan dengan sebuah internet yang melalui internet service provider atau ISP ya. Ini adalah perusahaan yang melayani jasa internet melalui kabel telepon atau melalui antena ya. Sedangkan untuk menghubungkan komputer ke komputer server dilakukan dengan menggunakan kartu LAN atau LAN card ya. Ada alatnya yang ditanamkan nanti di CPU, dan kabel koaksial atau kabel UTP. Nah jenis kabelnya seperti ini sering kalian lihat ya di warnet-warnet tuh banyak, atau di lab itu yang dipasang banyak tuh ya. Kemudian ini alat yang di kanan ini LAN card namanya. Ini alat yang akan ditanam di dalam CPU. Nanti kabel ini akan dimasukkan atau dicolokkan ke dalam LAN card ini. Nah, baru dihubungkan ke hub atau ke modem seperti itu. Nah, Local Area Network biasa disingkat dengan LAN, adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, lokal saja ya. Saat ini kebanyakan LAN berbasis pada teknologi IEEE 802.3 Ethernet menggunakan perangkat switch. Nah, ada switch hub namanya ya, yang mempunyai kecepatan transfer data 10, 100 atau 1000 megabit per second. Selain teknologi Ethernet, saat ini teknologi 802.11b atau bisa disebut Wi-Fi juga sering digunakan untuk membentuk LAN. Nah, jadi dari Wi-Fi bisa dialirkan lagi pakai kabel LAN ke hub lain atau ke Wi-Fi lain seperti itu. Nah kemudian kalau kita mengakses internet dengan menggunakan TV kabel, kecepatan akses internet dengan menggunakan TV kabel itu
kita berarti dengan menggunakan kabel TV yang dialirkan ke laptop kita ya, seperti itu. Pernahkah Anda mendengar televisi atau TV kabel? Nah, mungkin pernah ya, karena sekarang tuh di jalan-jalan tuh orang suka gali-gali kabel yang besar ya, kabel fiber itu yang digali. Nah, itu adalah kabel buat TV kabel tuh ya, buat internet juga bisa. Nah, siaran TV sering menawarkan perangkat TV kabel. Nah, jaringan TV kabel untuk menghubungkan komputer ke internet telah banyak digunakan ya. Televisi kabel dinilai cocok terutama untuk pengguna internet dari kalangan keluarga untuk rumah tangga ya. Kelebihan mengakses internet dengan menggunakan jaringan TV kabel dapat mengakses internet setiap saat dan bebas dari gangguan telepon sibuk. Itu kelebihannya. Jaringan TV kabel ini dapat dipakai untuk koneksi internet dengan kecepatan maksimum 27 Mbps downstream atau kecepatan download ke pengguna, dan 2,5 Mbps atau megabit per second upstream kecepatan upload dari pengguna. Agar dapat menggunakan modem kabel, komputer harus dilengkapi dengan kartu Ethernet atau LAN card lagi seperti ini alatnya. Jadi seperti itu ya kalau menggunakan TV kabel. Nah, ini rangkaiannya dari internet dari ISP atau pelayanan TV, kemudian perusahaan pelayanan TV, kemudian kabelnya dialirkan ke TV, kemudian dialirkan ke komputer kita juga ya. Jadi jalurnya adalah dengan menggunakan jalur kabel TV. Selain bisa kita melihat berita-berita tentang TV yang ada di TV, dan kita juga bisa mengakses internet. Nah, ukuran kecepatan akses internet dinyatakan dengan bit per second, disingkat bps, atau bit per second disingkat dengan bps. Jadi seperti itu. Ukuran kecepatan yang lain juga ada nih ya. 1 kilobit per second sama dengan 1000 bit per second. 1 megabit per second itu sama juga 1000 kilobit per second. 1 gigabit per second sama dengan 1000 megabit per second. Nah, 1 terabit per second sama dengan 1000 gigabit per second. Nah, jadi seperti itu ya ukuran kecepatan yang lainnya. Nah, inilah ukuran kecepatan dalam mengakses sebuah internet. Jadi seperti ini ya, cara menghitungnya, cara mengukurnya. Oke, anak-anakku sekalian, materi untuk pelajaran TIK pada hari ini cukup sampai di sini. Demikianlah anak-anakku sekalian pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa kembali di materi pembelajaran berikutnya. Sampai di sini dulu, semoga manfaat dan dapat kalian pahami. Pastikan kalian download materi lengkapnya pada deskripsi video ini untuk kalian salin atau kalian catat di buku pelajaran TIK kalian. Dan jangan lupa silakan like, subscribe, dan komen jika ada yang mau ditanyakan. Silakan tulis pada kolom komentar di bawah video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.